Nggak ada orang tua yang mau anaknya dibully. Semua orang tua pasti berjuang mati-matian supaya anaknya aman, dilindungi, dan tumbuh jadi orang baik. Tapi faktanya, begitu mereka keluar rumah, dunia nggak seindah doa. Dunia itu kayak hutan liar, tempat di mana manusia bisa berubah jadi binatang buas. Bukan dengan taring, tapi dengan kata-kata. Kasus Timothy Anugrah bikin kita semua terdiam. Dia nggak dibunuh dengan pisau, tapi dengan ejekan, hinaan, dan tekanan sosial yang pelan-pelan membunuh dari dalam. Tragisnya, bahkan setelah dia meninggal, masih ada yang tega menghina di grup WA. Mereka bukan pembunuh berdarah dingin yang pegang senjata, tapi lebih jahat dari itu. Mereka bunuh dengan lidah dan kata-kata. Alkitab udah ngomong jelas banget di Yakobus 3 ayat 6. Dikatakan kalau lidah itu api, dunia kejahatan yang bisa menyalakan roda kehidupan dan dinyalakan oleh api neraka. Tuhan bilang lidah kita bisa nyambung ke neraka. Dan tiap kali seseorang ngejek, nyindir, atau ngelucu pakai penderitaan orang lain, dia sebenarnya lagi main api neraka di dunia nyata. Makanya rumah dan gereja nggak cukup cuma ngajarin anak buat jadi anak baik. Kita harus latih mereka jadi anak yang kuat. Anak baik tanpa kekuatan mental gampang remuk di dunia yang makin kejam. Doa itu penting, tapi pelatihan karakter juga penting. Kita harus bentuk mereka biar tahu siapa mereka di dalam Kristus. Bukan cuma hafal ayat, tapi ngerti identitasnya. Yesus nggak melindungi murid-muridnya dari badai, tapi ngajarin mereka berdiri di tengah badai. Dan Yesus bilang begini, di dunia kamu akan mengalami penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Lihat Daniel dan teman-temannya, anak muda dibuang ke Babel, dipaksa ganti nama, ditekan, bahkan diancam mati. Kalau hari ini itu bentuk bullying sistematik, tapi mereka nggak goyah karena dari kecil udah ditempa di rumah, udah kenal siapa Allah mereka. Mereka nggak butuh validasi dari istana karena mereka tahu siapa penguasa sejati, yaitu Tuhan sendiri. Intinya, bullying itu bukan cuma masalah sosial, itu masalah rohani. Dan orang yang hidup dalam kerajaan Allah harusnya beda, bukan lari dari tekanan, tapi berdiri di atas identitas. Yesus juga dibully loh, dia dicaci, diludahi, dipermalukan di depan umum, tapi dari salib yang penuh ejekan itu lahir kebangkitan. Itu gaya kerajaan, dari luka keluar kemuliaan. Kita nggak bisa bikin dunia jadi ramah, tapi kita bisa lahirkan generasi yang nggak gampang dihancurkan. Bukan generasi yang manis tapi rapuh, tapi yang lembut tapi berani, yang tahu siapa dirinya di dalam Kristus dan nggak butuh pengakuan dari dunia. Karena hari ini musuh nggak bawa senjata, mereka bawa komentar, sindiran, dan cancel culture. Dan satu-satunya cara buat bertahan adalah punya iman yang kokoh dan mentalitas kerajaan. Amin.